Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat pagi yang indah ini. Jikalau Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah Dia, kita boleh datang. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama satukan hati, kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau Tuhan boleh memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh datang kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami mau Tuhan memberikan hikmat buat setiap kami, agar supaya kami hidup boleh menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kami percaya Tuhan itu semua buat kebaikan kami. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, gak perlu bimbang. Di saat kami mengandalkan Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang baru. Makasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari bagi hari ini Bapak Ibu Saudara percaya pada Tuhan, bahwa waktunya Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin pada pagi hari ini Engkau sudah berdoa untuk sesuatu hal, mungkin berdoa untuk pasangan hidup, mungkin berdoa untuk keturunan atau pemulihan di dalam keluarga atau sakit. Mari percaya sama Tuhan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Mari sama-sama belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari imani sama-sama. Walau kadang kita gak mengerti, tapi tetap percaya. Kami tetap percaya pada firman-Mu. Yes, Jesus. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengubah segala kondisi, bahkan beban menjadi berkat. Tuhan itu sanggup mengerjakan. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Mari dengan iman kita. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya penuh. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Sekalipun Engkau sanggup, ku
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sekali lagi, ku yakin dan percaya Kau Tuhan yang Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan pagi ini kami mau melandasi hari kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur ya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saudara, firman Tuhan ya terambil dari Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, pagi ini kita belajar tentang kebimbangan. Bimbang itu artinya tidak percaya, ragu-ragu, bimbang. Ayat ini berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita harus meminta dengan iman, karena imanlah yang sanggup menggerakkan mujizat Tuhan ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita apapun juga yang kita minta dengan iman ya. Jadi entah itu kita minta hikmat, kita minta ya berdoa sama Tuhan untuk pembelian rumah tangga, kita harus memintanya dengan iman. Sebab iman itulah yang akan membuat kita melihat mujizat, pertolongan, campur tangan Tuhan. Segala perkara-perkara yang supranatural itu hanya sanggup digerakkan oleh iman. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi dalam hal berdoa. Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kata ayat ini, maka kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, seringkali keadaan di sekeliling kita ya membuat kita tidak bisa percaya. Seringkali keadaan di sekeliling kita membuat kita menjadi bimbang dan ragu-ragu. Apa benar ya? Apa iya ya Tuhan sanggup? Ya, bisa enggak Tuhan ya? Apa iya tuh Tuhan tuh sanggup menyembuhkan aku? Melihat keadaan saya sekarang ini kayaknya tidak mungkin. Saudara, ya keadaan bahkan ya sesuatu yang rasanya tidak mungkin itu akan menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu jika kita meminta sesuatu, kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Inilah kunci untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Meminta sesuatu sama sekali tidak boleh bimbang, harus percaya sungguh pada Tuhan. Ayat ini berkata, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari.
Orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut, saudara, diombang-ambingkan kemari, saudara. Ya, aduh, tidak punya pendirian, ya. Jangankan teguh, yang ada itu pusing, mumet, saudara. Kalau diombang-ambingkan seperti gelombang laut itu pusing, tidak punya prinsip, nggak punya pendirian. Mari saudara, ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jangan bimbang, tetapkan dalam hatimu, aku percaya Tuhan. Ya, memang sebagai manusia tidak akan dipungkiri satu saat kita akan mengalami kebimbangan, ketidakpercayaan. Tetapi dengan iman kita dapat mengalahkan semua itu, saudara. Iman itu adalah percaya sekalipun kita belum melihat. Perkatakan terus, aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya aku akan melihat mujizatnya. Aku percaya pertolongannya itu tepat pada waktunya. Jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, pasang surut, percaya nggak percaya, besok percaya, hari ini nggak percaya. Ya, karena orang yang demikian, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya sederhanakan bahasa ini, orang yang bimbang, ya, janganlah berpikir, jangan mimpi akan menerima sesuatu dari Tuhan. Janganlah mengira, ya, jangan GR, jangan merasa bahwa engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ternyata inilah kuncinya. Kenapa kita jarang, bahkan kenapa kita belum juga melihat mujizat, saudara? Karena ayat ini berkata, orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mimpi kita melihat mujizat dari Tuhan kalau kita bimbang. Jangan mimpi kita akan melihat doa-doa kita dijawab. Sebab orang yang bimbang, ya, orang yang demikian, janganlah mengira, janganlah engkau mimpi, ya, akan melihat sesuatu dari Tuhan, akan menerima. Ya, kita tidak menerima apa-apa saat kita tidak percaya. Sebab orang yang bimbang itu artinya dia meragukan Tuhan. Orang yang bimbang artinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah gak percaya pada Tuhan, bagaimana doa kita bisa dijawab? Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangankan lihat mujizat, ya, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang itu tidak akan tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Mengapa seringkali kita kehilangan damai sejahtera? Mengapa seringkali kita tidak merasakan ketenangan, saudara? Karena, ya, ada kebimbangan dalam hati kita. Tidak percaya pada Tuhan. Iya apa enggak ya Tuhan sanggup menolong. Ya, kita meragukan Tuhan. Ya, bahkan kita tidak lagi percaya pada janjinya. Ayat ini berkata, orang yang bimbang yang pertama tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Yang kedua, ya, dia tidak akan tenang hidupnya. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Ya, tapi kalau kita bimbang, kita nggak percaya bagaimana caranya, ya, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu dari Tuhan, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, bahkan tidak akan melihat mujizat di dalam hidup kita, saudara. Jangan engkau berkata engkau ikut Tuhan tetapi engkau bimbang. Jangan engkau berkata engkau percaya Yesus tetapi hatimu tidak tertuju kepada Dia. Mari hari ini perkatakan terus firman Tuhan. Aku percaya akan melihat segala yang baik. Aku percaya aku akan melihat, ya, janji dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupku. Aku percaya, ya, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Perkatakan terus firman Tuhan ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon sesuatu. Jangan mau iblis, saudara, menggagalkan iman kita. Jangan mau kebimbangan ada di hidup kita. Terus perkatakan firman. Perkatakan, aku percaya Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan juga akan menggenapinya. Karena itu hari ini, apapun persoalan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, jangan ragu, jangan takut, tetaplah percaya. Tetaplah percaya, saudara, bahwa kita akan melihat Tuhan menggenapi segala janji-janjinya dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melaksanakan firman-Nya. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya sungguh bahwa Dia Tuhan yang mampu, saudara, untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita.
Biar kita mau perkatakan dengan iman pada pagi hari ini, ku percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalah dan perkara di hidup kami. Dengan iman perkatakan pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari tanamkan dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup, bahwa Dia mampu melakukan segala perkara di hidupmu. Seringkali karena keadaan yang terlalu sulit kita meragukan Tuhan. Jangan bimbang saudara ketika engkau berdoa, perkatakan janji Tuhan supaya kita melihat, supaya kita boleh mengalami anugerah dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hamba berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah terjadi Bapa sesuai dengan iman kami pagi ini. Kami mau perkatakan bahwa Tuhan sanggup, Engkau mampu Tuhan turut bekerja menyelesaikan segala persoalan di hidup kami ketika kami merendahkan diri, bertobat, mencari wajah-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, di mana saja berada, Tuhan jagai, lindungi, biar hidup kami boleh menjadi berkat sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari berkat, hari damai sejahtera bagi kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap mengucap syukur sebab Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.